Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Larasati Zani Rahayu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Madiun dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 25114141091G. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di SD Negeri 2 Paraanitan dengan mata pelajaran IPAS dan materi ekosistem dan rantai makanan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar senantiasa diberikan kelancaran dan semoga materi yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari. Dimohon untuk Mas Keanu untuk memimpin doa di depan kelas. Berdoa mulai. Yang tidak masuk hari ini adalah Mbak Jihan dan Mbak Jihan, kenapa Mbak Jihan? Sahid. Yang kedua ada Mas Chandra Kusuma ya? Ya. Kenapa Mas Chandra? Sahid. Darwis? Sahid juga. Oh iya, ini teman-teman yang hadir alhamdulillah sehat ya. Tapi teman-teman yang tidak masuk sakit, mari kita doakan untuk kesembuhannya. Semoga lekas sembuh dan dapat masuk kembali ke sekolah. Dan teman-teman yang di sini jagalah kesehatan agar senantiasa bisa mengikuti aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah. Lalu selanjutnya, agar lebih semangat lagi, mari kita berdiri. Semuanya berdiri menghadap ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, oke? Yang akan dipimpin oleh Bu Laras sendiri. Jadi hadap ke sini, Mbak. Hadap ke sini, diri saya di depan. Dia hadap ke sini. Ayo maju, maju tuh 2, 3. Garuda Pancasila. Pancasila dasar
sikut, kalian memegang sikut. Ketika Bularas berbicara sikat, kalian berebut mengambil gelas cup kertas yang ada di meja. Letakkan gelasnya jangan terlalu jauh ya, nanti kalian terburu-buru mengambilnya, oke? Siap? Siap, oke. 1, 2, 3, sikut. Sikut. Sakit? Sakit, sikat. Ya ulangi lagi, sekali lagi, itu baru pemanasan. Sekali lagi ya. Sekali lagi, oke? Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. 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 Sakit. 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 Sikut. 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 Sakit. Sikat. Siapa yang mendapatkan, silakan angkat. Ya, ini konsentrasinya luar biasa. Silakan kembali. Nah, tadi kalian sudah bermain sikat, tapi jangan dipraktekkan ke temannya ya. Jangan disikut, temannya jangan disikat, oke? Nah, sekarang sebelum kita menuju ke inti pembelajarannya, Bularas ingin bertanya kepada anak-anak ini. Kemarin, pertemuan yang kemarin, IPAS yang kemarin, kita belajar tentang apa? Ekosistem. Ekosistem. Siapa yang ingat ekosistem itu pengertiannya apa? Silahkan tunjuk tangan. Ekosistem apa ekosistem? Iya, Mbak Tiara. Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Berarti jelas ya, di dalam ekosistem itu ada namanya komponen makhluk hidup. Makhluk hidup itu masuk komponen apa? Biotik. Selain di antara komponen biotik itu kan ada makhluk hidup ya. Makhluk hidup contohnya apa saja? Siapa yang mau menjawab ini? Oke, Mbak. Tumbuhan. Selain tumbuhan, hewan. Manusia. Apa? Manusia ya, sama manusia ya. Lalu yang kedua, lingkungan. Lingkungan itu tidak hanya isinya makhluk hidup ya. Pasti ada makhluk yang tidak hidup. Makhluk tidak hidup itu namanya apa? Abiotik. Abiotik. Contoh komponen abiotik apa saja? Tanah. Tanah. Apa Mbak Sila? Cahaya. Batu. Air. Apa? Air ya boleh. Angin boleh. Ada apa lagi? Pasir. Boleh. Tadi ada yang jawab baju. Apa itu baju? Ya itu memang benda tidak hidup. Lemari boleh, itu benda tidak hidup ya. Nah, kita sudah belajar itu kemarin. Sekarang kita akan belajar apa ya hubungan mereka, apa ya hubungan makhluk hidup dengan lingkungan itu, apa ya perannya, apa ya fungsinya, seperti itu. Nah, selain makhluk hidup di komponen biotik dan abiotik, ada namanya, kita kemarin juga belajar tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Hewan yang memakan tumbuhan disebut apa? Apa? Herbivora. Hewan yang memakan daging. Karnivora. Kalau kita manusia makan apa? Segalanya. Makan sayur ya kan? Kamu makan sayur tidak? Ya. Makan daging? Ya. Itu kamu sebagai manusia, kita sebagai manusia berarti makhluk apa? Omnivora. Omnivora itu makan apa ya Mbak Karneta? Pemakan apa omnivora? Segalanya. Manusia itu segalanya dimakan ya. Nah, iya kan segalanya dimakan. Kamu makan sayur dari tumbuhan, makan daging dari tumbuhan, makan daging dari hewan. Bu, ada yang makan belalang bu. Ya itu manusia itu makan segalanya, makan belalang digoreng boleh. Terus setelah itu kita hari ini selain belajar tentang peran-perannya, kita juga akan membuat rangkaian rantai makanan sederhana. Kalau kalian sudah tahu, oh ini fungsinya
Nanti kalian dengan kelompok kalian akan membuat rantai makanan. Oke? Nah, setelah itu sebelum kita membuat rantai makanan, mari kita melihat video tentang rantai makanan yang ini bisa agak. Coba diperhatikan ya, nanti kita berdiskusi tentang isi video yang akan ditayangkan ini. Mari kita menyaksikan rantai makan. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Ya, sudah selesai. Tapi kalian sudah mendengar belum isinya apa? Apa kita perlu sekali lagi ya? Biar lebih paham lagi ya isinya materi yang ada di video ini apa? Flores putar sekali lagi, oke? Oke. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Biji, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan.
Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Dua kali menonton video tentang rantai makanan. Dari isi itu, apa sih rantai makanan itu? Siapa yang mau jawab? Oke, Pak Mahes. Rantai makanan proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup. Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan. Rantai makanan itu proses memakan dan dimakan. Jadi ada yang dimakan, ada yang memakan. Kalau kita, contohnya kita yang nyata, manusia memerlukan apa untuk terus hidup? Makanan, ya benar, makanan Mbak Yata. Makanan. Ketika sumber makanan sudah tidak ada sayur, sudah tidak ada hewan untuk dimakan, kira-kira apa yang terjadi dengan manusia? Manusia akan punah, apa Mbak? Akan punah, akan habis, peradaban itu akan habis. Jadi setiap makhluk hidup itu mesti mempunyai peran atau fungsinya masing-masing atau tugasnya masing-masing. Tadi ada di rantai makanan itu ada dua komponen. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen. Jadi manusia ini kita bertindak sebagai apa? Berperan sebagai apa? Sebagai konsumen, karena kita tidak bisa membuat makanan sendiri, ya kan? Nah, agar kalian lebih jelas lagi bagaimana cara membedakan mana yang konsumen, mana yang produsen, mana konsumen ini, mana konsumen itu, kita akan membuat bagan rantai makanan sederhana, tapi dikerjakan dalam satu kelompok. Kita kelas ini kan sudah dibagi kelompok belajar ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1, 2, 3, dan 4. 3 dan 4 ya. Jadi sekarang setiap kelompok akan mendapatkan kertas yang berisi gambar ekosistem dan beberapa komponen-komponen yang di sana untuk kalian susun menjadi rantai makanan. Kalian berdiskusi dengan teman-teman, boleh bertanya, boleh membuka buku, boleh berdiskusi antar kelompok. Nanti Bu Laras akan membagikan lembar kerja kelompok. Jadi kalian berdiskusi mana yang produsen ya, mana yang ini. Lalu kalian akan
sudah perwakilan kelompok 3 sabana ya. Dan kelompok 4 hutan-hujan tropis. Nah, sekarang tugas kalian adalah menentukan apa-apa saja yang ada di situ. Apa komponen penyusunnya apa saja? Oh, ada apa? Dilihat. Sini Mas. Sebentar. Sekarang disusun untuk gimana Mbak? Sebentar. Nah, Mas Putra boleh kesini buat diskusi Mas Putra. Sekarang diperhatikan lagi komponen yang ada di sana. Kamu dan teman-teman menentukan dulu mana ya produsennya. Mana ya produsennya? Di mana ya? Produsennya ditentukan dulu yang mana, lalu disusun. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya. Ya? Boleh. Ini pakai ini. Jika nanti sudah mau menempel, tunjuk tangan dan bulan akan ke kelompok masing-masing ya. Kelompok. Tadi mana nih Mas? Tulisannya tadi mana? Tulisannya di depan di bawah ya, Mbak. Ditentukan, di situ ada gambarnya, ada keterangannya juga. Jika ada yang ingin ditanyakan, coba siapa yang dapat tundra ya? Ditaruh di bawah. Ya, ya. Sebentar. Mbak tahu di sini Mbak tanya tundra itu apa? Ya, kenapa Mbak? Ekosistem tundra itu adalah ekosistem yang berada di suhu terdingin bumi. Di suhu terdingin biasanya ada di mana? Kutub utara dan kutub selatan. Ya, ditentukan dulu. Oh ya, sudah. Ya. Ketika sudah disusun, silahkan menggunakan spidolnya untuk menggambar anak panah. Ditunjukkan ini dimakan siapa, ini dimakan siapa, seperti itu. Panelnya warna-warni boleh. Bisa nggak? Sudah? Mas, sudah ditentukan Mas. Coba konsumen puncaknya dari hutan-hujan tropis apa? Harimau, kamu boleh kita diskusi. Harimau, ya. Apa? Ya. Sama kita. Ya. Bentar.
Ya, ayo. Ini Mbak. Ya, fitoplankton itu apa ya? Ayo. Fitoplankton itu tumbuhan, makhluk organisme kecil banget itu yang mirip tumbuhan dan bisa membuat makanannya sendiri, itu fitoplankton. Kalau fito itu mirip tumbuhan, kalau zoo itu mirip hewan. Jangan terlalu Sudah digambar sebentar. Oh ya, sebentar. Kelinci dimakan sama siapa itu kelinci? Serigala. Konsumen puncaknya siapa konsumen puncak? Harimau. Harimau kenapa disebut konsumen puncak? Karena sudah tidak ada yang makan harimau lagi. Harus menunggu harimau mati dulu ya. Iya. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 memperoleh ekosistem apa, Mbak? Sabana. Sabana konsumen puncaknya siapa? Konsumen puncaknya siapa? Singa. Kenapa kok singa konsumen puncak? Tidak ada yang makan singa lagi. Itu dari produsen terus makanannya kemana? Ke zebra, habis ke zebra, habis ke singa. Mulai itu berperan yang mana? Sudah?
teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3. Dia perhatikan dulu. Gimana teman-teman memperhatikan? Rumput sebagai produsen, zebra sebagai konsumen 1, singa sebagai konsumen 2, dan mengurai. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, teman-teman, sebentar. Ini teman-teman tadi menyampaikan tentang ekosistem apa? Sabana. Di sabana ada apa? Rumput sebagai apa? Produsen. Oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Sekarang kelompok siapa ya? Kelompok siji. Kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju ke depan. Di bawah hasil karyanya diberitahukan kepada teman-teman. Yuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Yuk, Mbak, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan santai makanan hutan hujan tropis. Dalam ekosistem ini terdapat rumput sebagai konsumen, kelinci sebagai konsumen 1, serigala sebagai konsumen 2, harimau sebagai konsumen 3, dan pengurai. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Sama-sama. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini kelompok 4. Sekarang selanjutnya kelompok ya ini penentu ini. Yes. Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 2. Nah, silakan kelompok 1 teman-teman yang lain perhatikan ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan rantai makanan. Dalam ekosistem laut terdapat fitoplankton sebagai produsen, udang sebagai konsumen 1, ikan sebagai konsumen 2, singa laut sebagai konsumen 3, ikan hiu sebagai konsumen 4, dan pengurai. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Iya, yang terakhir adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan. Di bawah ya hasilnya ya. Sudah apa? Rapatnya. Ya, silakan Mbak, silakan. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan rantai makanan ekosistem. Dalam ekosistem ini terdapat fitoplankton sebagai produsen, zooplankton sebagai konsumen 1, ikan kecil sebagai konsumen 2, ikan salmon sebagai konsumen 3, anjing laut sebagai konsumen 4, beruang kutub sebagai konsumen 5, dan pengurai. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Sekarang yang terakhir lebih semangat. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bentar, jangan pulang dulu. Di situ jangan pulang dulu, jangan kembali ke tempat duduk dulu. Tadi ada fitoplankton sama zooplankton. Kenapa fitoplankton itu dijadikan sebagai produsen? Kenapa? Karena bisa membuat makanannya sendiri. Fitoplankton hidup di mana? Di perairan. Di perairan.
Jadi dia mirip plankton yang susunannya hampir sama dengan tumbuhan sehingga bisa membuat makanannya sendiri ya. Silakan Mbak, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok penutup kita. Nah, kita kan tadi sudah belajar semua tentang rantai makanan ini ya. Agar lebih paham lagi apa saja sih yang ada dalam rantai makanan itu, mari kita menyanyikan lagu rantai makanan dengan nada lagu menanam jagung. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita, dengan lirik yang ada di sini ya. Kelihatan kan? Siap ya? Ayo kawan, kita belajar. Nah, tuh. Kita ulangi dari awal ya. Kita mulai satu. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu, herbivora, konsumen dua, karnivora. Macam pengurai, contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Nah, ini ada banyak contoh rantai makanan, coba dilihat lagi. Ada konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, dekomposer. Dekomposer itu berperan sebagai apa tadi? Pengurai. Kita ulangi lagi ya. Yang semangat, yang anak-anak cowok tidak ada suaranya tadi. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai.
Jika sudah selesai langsung dikumpulkan ya. Bu, sudah selesai. Jika ada yang ditanyakan, ya. Bu, boleh pakai stop? Boleh. Waktunya 10 menit dari sekarang ya. Siapa yang belum? Ada yang sisa, siapa yang belum? Ya, diberi nama dan kelas. Oh ya, sebentar. Nama lengkap. Dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. Ini kerja mandiri. Waktunya 10 menit. Catat belum? Oh ya, sekarang begini saja. Tadi yang mengerjakan rantai makanan, kita koreksi bersama ya. Yang tadi dikerjakan, yang rantai makanan, yang ada gambar produsen, ada gambar rumput, ada belalang, ada kata, ada ular, ada burung elang, dan ada jamur, ya. Coba sekarang diperhatikan lagi. Yang menjadi produsen siapa? Rumput atau tumbuhan? Kenapa rumput dan tumbuhan bertindak sebagai produsen? Karena tunjuk tangan, siapa yang menjawab? Karena dapat membuat makanan sendiri. Yang kedua, setelah rumput panahnya menuju ke belalang. Belalang itu termasuk konsumen apa? Konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Yang kedua adakah? Kata-kata itu konsumen tingkat 2 karena dia memakan belalang. Yang ketiga konsumen tingkat 3 siapa ya? Konsumen tingkat 3? Ular. Lalu ular nanti dimakan oleh elang. Elang itu namanya konsumen puncak atau konsumen final. Jadi konsumen puncak atau konsumen final itu adalah konsumen yang sudah tidak ada yang memakan dia lagi. Itu ya. Dia tugasnya, perannya hanya memakan. Baru ketika konsumen puncak atau konsumen final ini sudah mati ya, karena di sini ya konsumen puncaknya sudah mati, baru dimakan atau diuraikan oleh jamur, diuraikan oleh bakteri. Nah, setelah konsumen finalnya adalah burung elang, yang terakhir itu ada apa itu? Yang terakhir ada apa? Jamur. Jamur bertindak sebagai apa? Dekomposer. Coba sekarang jika ada salah satu yang punah, maka apakah rantai makanannya akan rusak? Iya. Jika konsumen tingkat 2 kata itu punah, maka belalang populasinya akan meningkat. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga keseimbangan ekosistem.
Yang waktu kelompok 2 maju, kelompok 3 maju, saya tidak mudeng yang ini Bu, ekosistem ini apa gitu. Coba. Oh ya, Mbak Asila menemukan ada ekosistem yang ada ganggangnya. Ganggang itu apa ganggang? Bukan. Ganggang itu adalah sejenis tanaman di air. Tanaman ya, berarti kalau ganggang bertindak sebagai apa? Kalau tanaman bertindak sebagai apa? Produsen. Yang kedua, ganggang dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh bangau. Bangau dimakan oleh buaya. Buaya dimakan oleh buaya adalah konsumen puncak. Ketika dia mati, maka dia akan diuraikan dengan decomposer yang biasanya adalah jamur dan bakteri. Selanjutnya, agar kita lebih bersemangat lagi, kita bisa mengingat-ingat lagi yang tadi. Coba tadi diingat-ingat, fitoplankton itu. Fitoplankton itu. Mikroorganisme yang mirip dengan tumbuhan. Hidupnya di mana? Fitoplankton di air. Kalau zooplankton, tulisannya zooplankton. Zooplankton hidupnya di air juga, tapi dia mirip apa? Mirip apa? Kalau tumbuhan fitoplankton, kalau zooplankton mirip apa? Hewan. Makanya zooplankton ini adalah konsumen tingkat 1. Ya. Tadi Ibu, ekosistem tundra itu apa? Tadi ekosistem tundra itu apa? Ekosistem yang berada di lingkungan terdingin di bumi. Biasanya ada di mana? Biasanya ada di kutub utara. Sekarang untuk yang tugas individu, minta tolong dikumpulkan. Dan tugas yang kelompok tadi dikumpulkan juga. Ya. Setiap kelompok dikumpulkan di 1 orang. Kelompok 4 silakan maju. Kelompok 3. Kelompok 3. Nah, setelah kamu melakukan semua rangkaian pembelajaran, pertama dari mengingat-ingat komponen biotik, abiotik, lalu membuat diagram rantai makanan, lalu mengerjakan soal, kira-kira apa saja yang kita pelajari hari ini? Kita silakan tunjuk jari siapa yang mau menjawab apa saja yang kita pelajari hari ini. Rantai makanan dan peran makhluk hidup tadi apa? Ekosistem tadi apa? Hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Selain kamu belajar tentang ekosistem, komponen penyusun ekosistem, pengertian rantai makanan, peran-perannya, kamu bisa mempelajari apa lagi? Oh, ternyata kita harus menjaga keseimbangan ekosistem agar apa? Agar makhluk hidup yang ada di bumi ini lama-kelamaan tidak punah. Kita harus menjaga populasi tumbuhan. Biar apa? Biar ada produsennya, ya kan? Terus kita harus menjaga populasi
hewan-hewan yang menjadi konsumen agar apa? Agar yang ada di ekosistem itu tidak tiba-tiba meningkat drastis menjadi banyak. Jika meningkat drastis, contoh, jika ular-ular diburu oleh manusia, maka tikus akan merajalela, ya kan? Makanya kalau tikus menjadi banyak itu namanya menjadi hama. Kalian pernah mendengarkan hama tikus di pohon-pohon padi, di tanaman padi, di sawah? Itu karena apa? Karena ular-ularnya sudah diambil oleh manusia. Jadi ekosistemnya sudah tidak seimbang. Kalau sudah salah satu komponennya menjadi hama, maka ekosistem itu sudah tidak seimbang. Makanya kita harus menjaga keseimbangan apa? Ekosistem. Selanjutnya kita sudah belajar banyak hal yang sudah kamu ketahui. Apakah ada hal-hal baru yang kamu ketahui? Yang kamu baru tahu hari ini kamu belajar apa ya? Ya. Pengertian ekosistem tundra. Pengertian ekosistem tundra. Tadi pengertian ekosistem tundra itu adalah ekosistem yang ada di wilayah terdingin. Lalu apa lagi? Hah? Apa Mbak? Zooplankton. Zooplankton itu tadi milik apa? Hidupnya di mana? Perairan. Sebentar Mbak. Selain tundra, selain zooplankton ada apa lagi? Apa? Fitoplankton. Kalau fitoplankton itu apa namanya? Bertindak sebagai apa ya Mbak tadi Mbak? Produsen. Kenapa kok fitoplankton bertindak sebagai produsen? Kenapa? Karena dapat membuat makanannya sendiri. Betul sekali. Nah, kita sudah belajar banyak dari kemarin. Topik 1 ekosistemnya. Sekarang topik 2 rantai makanannya. Yang selanjutnya nanti kita akan belajar tentang menjaga keseimbangan ekosistem dan dampak atau akibat jika ekosistemnya sudah tidak seimbang. Sebelum itu Bu Laras ingin memberikan tugas nanti yang dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Di sini ada lembar kerja yang dikerjakan individu sendiri-sendiri, dikumpulkan nanti di pertemuan yang akan datang. Bu, boleh tidak mencari di internet? Boleh. Bu, boleh tidak mencari di buku cetak? Bu, boleh tidak bertanya kepada orang tua? Boleh semuanya. Ya? Oh ya, sebentar. Di situ juga ada tugasnya ada tentang rantai makanan. Sepertinya kalian sudah lelah ya, tapi daripada kalian mengantuk-ngantuk rias, sekarang berdiri kembali. Kita bermain sikat-sikat lagi sakit. Tidak, sekarang tidak bermain sikat-sikat sakit. Sekarang angkat tangan ke atas. Gerakan pergelangan tangan. Seketika sudah harus dong 1, 2, 3, woi gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Woi. Lagi. 1, 2, 3. Woi.
lagi belajar apa? Rantai makanan, ekosistem, peran makhluk hidup. Sekarang saatnya kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Bu Laras ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apabila Bu Laras melakukan pembelajaran dengan game, dengan spinwheel, apakah kalian ikut deg-degan? Iya. Biasanya majunya urut absen Bu, sekarang acak tapi deg-degan Bu. Terus apakah ada pengalaman baru? Ada apa? Presentasi. Biasanya presentasi hanya beberapa saja Bu, sekarang semua muanya. Kalau senang alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Laras ingin salah satu dari kita untuk memimpin doa. Silakan Mbak Diandra maju ke depan untuk memimpin doa. Ini boleh ditekuk. Siap, Pak. Berdoa mulai. Setelah azan selesai, menghadap kamera bilang dadah gitu ya. Nanti setelah azan kita akan foto dulu sama Bu Laras nanti sebelum pulang ya. Bu Laras nanti jenengan berdiri, saya sadar rambut ya. Ucapkan salam. Bu Laras akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bu Laras akhiri, wassalamualaikum. Ya kayak wae materi ini yuk. Dadah. Dadah jauh keluar. Dadah jero njaku mah biasa jero siap-siap beres-beres jero apa? Jero apa? Jero foto Pak Andi sekian tahun di Pak.
Sambung ya tadi. Bularas akhiri pembelajaran. Bularas ucapkan terima kasih. Bularas ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang mengikuti pembelajaran pada siang hari ini dari pagi sampai siang. Bularas akhiri, pulangnya hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.